teman-teman, Prof. Guritna, Pak Tommy, dan Mas Andre, terima kasih sudah berkenan untuk sebagai narasumber dan akan sharing dengan kita semua, teman-teman. Mungkin akan bagus ketika teman-teman bisa on cam, ya. Akan sangat hangat diskusi kita, Pak Sangyoman, Rindian, Anastasia, Rasapati, Aulia, Abraham, Angelika, Dinda. Bagus kita kalau on cam semua. Terima kasih ya sudah on cam. Baik, teman-teman sekalian, sebagaimana yang tadi saya ungkapkan, ini adalah forum diskusi ilmiah kita yang terakhir pada semester ini, ya. Dan pada hari ini, malam ini, eh, satu topik yang sangat menarik, yang sangat kekinian, karena kita akan membahas mengenai eh, yang saya enak baca itu adalah commuting stress gitu ya. Karena kalau bicara mengenai commuting itu asosiasi saya adalah eh, perjalanan rutin gitu ya, bolak-balik yang paling sering nih antara tempat tinggal dengan tempat kerja atau barangkali sekolah gitu ya, kalau anak-anak sekolahan gitu ya. Dan memang hal ini menjadi satu fenomena yang menarik untuk kita kaji, ya, karena beberapa fakta-fakta, saya coba tadi searching, ternyata Jakarta itu sebetulnya adalah atau termasuk kota yang termacet di dunia loh ini prestasinya, di dunia. Jadi katanya peringkat ke-7 ya secara global ya, menurut apakah ini sahih, harusnya sih sahih ya menurut indeks 2000 dengan 2024 gitu ya. Dengan rata-rata pengemudi katanya kehilangan 89 jam per tahun akibat kemacetan. Ya, dan kalau dilihat persepsi pekerja, ya termasuk saya juga mungkin ini termasuknya, karena pulang pergi kantor itu bisa menempuh satu kali itu 30 menit hingga 2 jam. Jadi kalau dikalikan dua, mungkin sekitar 3 sampai 4 jam lah per hari. Kalau 4 jam itu berarti 30% waktu yang kita gunakan untuk bekerja kesita karena untuk bolak-balik pulang pergi. Karena dari 8 jam gitu kan ya. Ya, Terus ada lagi ini riset lain, kalau nggak salah dari risetnya Pacman tahun 2023, itu pun juga mengatakan pekerja di wilayah Jabodetabek menghabiskan waktu 30 menit hingga 2 jam untuk perjalanan dari rumah ke kantor katanya. Belum lagi kalau misalnya yang tinggal di daerah-daerah penyangga, Bekasi, Depok, Tangerang, termasuk saya kalau tinggal di Cibubur, itu perginya pagi, jadi sebelum matahari terbit itu sudah ke kantor. Saya kalau ke kantor itu jam 5, jam 5 lewat 10 sampai di kantor jam 6 gitu ya. Jam 7 mulai kerja, pulangnya syukur bisa jam 4. Ya, itu pun juga pulangnya bisa 1,5 jam. Apalagi kondisi Jakarta seperti sore ini. Suasananya macet karena hujan. Ya, mm, ini satu tantangan yang sangat besar berarti ya eh, dari teman-teman yang bekerja di kota besar, termasuk Jakarta. Mungkin Surabaya nggak terlalu parah ya, Bandung pun juga mungkin nggak. Tapi Surabaya, Jakarta yang tampaknya paling paling apa namanya, paling serem gitu ya. Dan ada hal lain menarik lagi ini kalau catatan ini. Jadi katanya rata-rata waktu commuting pekerja di Jakarta itu lebih lama dibandingkan dengan banyak kota besar di Asia. Di Asia loh ini. Jadi sekitar 60 sampai 90 menit sekali jalan. Sedangkan kalau di Singapura itu 45 sampai 50 menit. Bangkok 64 sampai 70 menit dan Tokyo 50 sampai 60 menit. Jadi paling maksimalnya Tokyo sama dengan paling cepatnya kita ini ya. Jadi begitu kondisi yang terjadi di Jakarta sehingga fenomena ini kerap menyebabkan mungkin kelelahan bagi sebagian orang.
ya. Apalagi orang dari daerah datang ke Jakarta. Jadi kalau orang daerah biasa kerja di daerah, ajak ke Jakarta dia nggak suka karena crowded dan waktu banyak dihabiskan di jalan, gitu ya. Nah, kali ini teman-teman kita akan berdiskusi mengenai kondisi ini, tapi yang akan dibahas oleh para narasumber kita ini seputar commuting. Kalau nanti Pak Tommy dan Mas Andre itu akan membahas mengenai commuting stress yang berdampak terhadap kepuasan kerja, gitu ya. Sedangkan nanti Prof. Guritna yang memang menjadi ahlinya beliau ini terkait dengan commuting ini, itu mungkin akan membahas mengenai satu fenomena, ya kalau nggak salah info dari Pak Tommy itu mengenai kualitas hidup ya Prof ya, kualitas Iya, hidup pengemudi iya, ya iya, mobil pribadi yang menghadapi kemacetan iya. lalu lintas di Jakarta. Ya, jadi teman-teman inilah 3 narasumber yang akan memberikan pencerahan kepada kita dengan hasil riset masing-masing sehingga bisa menjadi pemikiran kita, masih betahkah kita di Jakarta atau akan menjadi pemikiran kita bagaimana dengan kepuasan kerja gitu ya, apakah berpengaruh apa tidak. Apalagi nanti Prof. Guritna akan menceritakan mengenai stresnya pengemudi pribadi gitu ya, yang kerap kali kita hadapi apalagi waduh, sangat-sangat horor rasanya gitu ya. Hmm, Tapi kalau lama-lama rasanya ya harus asik dilakukan juga. gitu ya. Ya Prof ya. Baik, Ya, teman-teman, kita akan berdiskusi ya terkait dengan kondisi ini, kemudian terutama nanti berkaitan dengan kepuasan dan juga fenomena nanti Prof. Guritna akan sampaikan kepada kita. Namun demikian, seperti biasanya teman-teman, ya, ada dua apa namanya panelis di sini, Mbak Farha sudah hadir sama Mbak Tania. Jadi panelis nanti kita prioritaskan kedua panelis ini akan bertanya dulu. Nanti setelah itu baru kita akan berikan ke audiens untuk memberikan apa namanya pertanyaan-pertanyaan atau respon terkait apa yang akan kita diskusikan pada malam ini. Baik teman-teman, sebelumnya saya akan membacakan ya short CV dari ketiga narasumber kita. Akan mulai dari Prof. Guritna. Wah ini Prof. Guritna nih udah sangat mantap ini. Profesor Dr. Guritna Ningsih Santoso, psikolog. Jadi teman-teman kalau lihat CV beliau S1, S3-nya, ini nggak ada S2-nya ya Prof ya? saya yang angkatan terakhir yang bisa langsung dari S1 ke S3. Wah Jadi nggak luar ada, biasa. karena saya produk dalam negeri aja, nggak dapat izin untuk sekolah keluar kan. Waktu itu sebelum ada program terstruktur S3 itu bisa kita dari S1 ke S2, ke S3 Wah, langsung. S3, mantap Prof. Waduh. Jadi dokterandanya psikologi UI, S3-nya juga adalah dari ilmu psikologi Iya. Universitas Indonesia ya. Jadi ini kalau teman-teman lihat CV-nya beliau, ya keanggotaan profesinya adalah anggota Traffic Accident Research Center, Korlantas Polri tuh. Kemudian Ketua Laboratorium Psikologi Lalu Lintas Fakultas Psikologi UI 2019 sampai 2025. Wah, dari sebelum Covid sampai sekarang nih Prof. Jadi ketua lab ya. Kemudian Sudah anggota berakhir Himpunan kemarin. Psikologi Indonesia. Udah terakhir ya. Berakhir Oktober. Oke. Maaf saya tidak tulis Oktobernya itu. Ya, Bulan lalu saya 2025. selesai ya. Oke, baik. Kaliannya beliau psikologi lalu lintas, metode kuantitatif, metode kualitatif, metode pengukuran psikologis. Wah, ini publikasinya teman-teman bisa diklik nanti di sini hasil-hasil karya beliau tentunya banyak sekali gitu ya. Baik teman-teman, mari kita kasih reaksi dulu kepada Prof. Apakah love boleh, jempol boleh, ya tepuk tangan pun juga boleh. Silakan teman-teman. Wah Pak Tommy itu udah pertama terima kasih Pak Tommy. Mas Andre, Mbak Angelika, Anastasia, Bu Ingo, wah, luar biasa. Mas Terima Ilham kasih juga sudah turun. teman-teman semua di sini. Terima kasih ya atas apresiasinya. Terima kasih Pak Made. Baik, baik Bu Guritna. Berikutnya adalah narasumbernya ini dari praktisi ya, dari Mas Andreas
Kristianto, Magister Sains ya. Jadi pendidikannya Mas Andre 2000 sampai 2007 ini sarjana psikologi Universitas Sanata Dharma Yogyakarta ya, 2024 sampai 2025 Magister Psikologi Industri dan Organisasi dari Untar. Tentu sekarang sudah menjadi alumni Mas Andre ya. Pengalamannya Mas Andre ini memang banyak di praktisi. Juni 2017 sampai dengan sekarang lah Head Human Resource Division PT Austindo Nusantara Jaya Healthcare. 2015-2017 adalah Business Partner di HR PT Air Liquid Indonesia. 2013 sampai 2015 adalah Human Capital Officer PT Ciputra Nusa Mitra ya. Pernah juga sebagai Asisten Section Chief Human Resource Planning ya di Asahimas Platgas Tbk dan juga sebagai HR representatif staff. Jadi Mas Andre memang pure ini tampaknya menyukai dan pengalaman beliau banyak di HR gitu ya. Baik, teman-teman, boleh kasih applause, appreciate kepada Mas Andre ya. Silakan. Oh, Prof. Guritna, terima kasih. Pak Tommy, Mas Ilham, Pak Rakel, Nurina, Ibu Ingo, Mbak Elis, Anastasia. Terima kasih teman-teman semua sudah memberikan apresiasi kepada Mas Andre ya. Thank you. Yang ketiga, narasumber kita ini sudah tidak asing lagi. Masih Dr. asing. Tommy Suyasa sudah tidak asing lagi. Beliau selalu kalau di CV-nya ada value-nya, enthusiasm, love, happiness, purity, dan peace. Hobinya adalah positive psychology, ya Living Value Education Program. Nih boleh diklik nih link ini, blognya beliau nih, YouTube juga ada. Jadi banyak nih Pak Tommy, terkenal nih di YouTube nih ya. Kemudian pekerjaannya dan minatnya adalah memang psikolog tahun 19 sampai saat ini. Dosen, peneliti juga dari tahun 2000 sampai saat ini. Nah ini Google Scholar-nya boleh diklik teman-teman terkait dengan pengukuran psikologi, kemudian perilaku kerja di bidang industri organisasi. Dan juga beliau adalah Ketua Program Studi S2 Psikologi 2014 sampai dengan 2022. Kedua, PSPJM Psikologi Untar 2002 sampai dengan saat ini. Ya, bisa diklik di sini. Kemudian Pak Tommy juga ini satu alma mater nih dengan Prof. Guritna nih ya. S3-nya dari UI, kemudian S2-nya juga dari UI, bahkan S1-nya nih linear UI semua nih. Baik, teman-teman, kita kasih applause kepada Pak Tommy, reaksi love atau apa, jempol boleh silakan. Prof. Terima kasih. Guritna, thank you. Pak Pak Rakel, Eko. Pak Kunti, terima kasih. Baik, teman-teman, itu adalah narasumber yang sudah Ada sangat kelihatan kredibilitasnya terkait dengan topik yang akan kita diskusikan. Ya, jadi seperti biasa, izin Prof. Guritna akan presentasi dulu dari Mas Andre. Ya, kemukakan Silahkan Mas ya. Andre akan berikan dulu kasih kajiannya. Ya, nanti setelah itu kalau Pak Tommy ada tambahan, silahkan. Setelah Ya. itu baru nanti Prof. Guritna ningsih. Dan nanti setelah disajikan semua hasil-hasil kajiannya, baru kita berdiskusi. Jadi waktu saya berikan ke Mas Andre dan Pak Tommy untuk memaparkan hasil kajiannya mengenai commuting stres dan dampaknya terhadap kepuasan kerja. Silakan Mas Andre. Baik Pak Made, terima kasih untuk waktunya. Selamat malam Pak Tommy, Profesor Nangsi dan teman-teman semua. Mohon izin saya akan share screen. Sudah tampak ya? Oke. Nah, sudah Mas. Nah, ini adalah hasil penelitian kami tentang peran commuting stress terhadap kepuasan kerja dengan burnout itu sebagai mediatornya. Ini gambar aja. Nah, pertama-tama kami ingin melihat ya, menunjukkan gambar. Ini mungkin menjadi sebuah gambaran yang sudah sangat tidak asing ya, sudah sangat terbiasa bagi kita yang di kota besar, terutama Jakarta. Apalagi tadi sudah disinggung Pak Made ketika berangkat kerja atau pulang kerja selalu menemukan antrian yang mengular gitu ya di kendaraan pribadi maupun ketika di kendaraan umum gitu ya, paling berdesak-desaan tadi sudah diceritakan. Nah,
Kami mengambil arti commuting atau komuter itu dari beberapa sumber ya. Pertama dari KBBI tentu saja, betul, yaitu orang yang setiap harinya bepergian, pergi pulang. Jadi juga sudah disinggung Pak Made, yaitu pulang pergi. Ini kita ngomong pergi pulang secara teratur dari rumah ke tempat kerja. Ya biasanya memang menggunakan kendaraan umum dan menempuh jarak yang cukup jauh. Jadi kalau jaraknya cuma beberapa meter gitu, 10 meter atau berapa meter tidak dihitung di dalam commuting ya mestinya. Gitu. Nah, sedangkan di dalam penelitian ini yang kami kaji, kami menggunakan pengertian commuting itu yang dari penelitian Silstra dan Verhetzel tahun 2021, yaitu diartikan sebagai proses menuju ke dan pulang dari tempat kerja dalam jarak dan waktu tertentu. Nah, pengertian lain juga kami kutip dari penelitian Lu dan Zhou di tahun 2011 adalah rangkaian proses yang menghubungkan rumah dengan lokasi pekerjaan. Nah, para pelaku commuting ini atau komuter ini yang memang disebut komuter, itu yaitu orang-orang yang pulang pergi tadi setiap harinya. Nah, komuter sendiri itu dibagi dua ya. Ada autochthonous komuter dan allochthonous komuter. Bedanya apa? Yang autochthonous komuter yaitu penduduk yang asli dari daerah, ya daerah-daerah pendukung ya, berpergian ke tempat kerja yang umumnya tempat kerjanya itu di kota. Jadi dari daerah-daerah tadi penunjang sekitar, dia melakukan kegiatan pergi pulang setiap hari menuju ke tengah kota untuk bekerja. Nah, sedangkan yang allochthonous komuter, nah itu kebalikannya. Mereka yang sebelumnya tinggal di kota, namun dikarenakan satu dan lain hal malah pindah di luar kota. Ini mungkin kayak tampak apa benar sih ada teman-teman, ada beberapa memang dari teman-teman kita. Jadi mungkin ada orang-orang yang sengaja mencari tempat yang sejuk atau mungkin beli rumah yang agak besar tapi di pinggiran kota gitu ya. Dia pindahnya jadi di luar kota. Nah, ini gambar-gambar yang kami kutip ini menunjukkan tampak happy ya. Oh enggak, ini adalah tidak tampak happy tampaknya. Satu kejepit, satu nyetir sambil begitu gitu ya. Inilah yang pengertian untuk membantu kita mengartikan commuting stress itu. Pasti commuting stress, nah di situ disebut situasi atau kondisi yang menekan di perjalanan. Banyak tekanannya, ada kemacetan, risiko keamanan, ketersediaan moda transportasi, dan berbagai ketidaknyamanan kondisi dan yang lainnya gitu. Commuting stress biasanya ditandai dengan kelelahan, perasaan tidak nyaman, dan perasaan tidak aman. Jadi ada dua ya, biasanya kelelahan fisik, tidak nyaman, dan tidak aman. Ini menurut penelitian CC et al. Di tahun 2023. Nah, di dalam konteks kepuasan kerja, kami menghubungkan penelitian ini dari commuting stress, memang kita melihat untuk pengaruhnya terhadap kepuasan kerja. Nah, ternyata perjalanan tadi, kerja yang panjang itu, dan penuh tekanan itu menguras sumber daya ya. Sumber daya kitanya apa aja sih gitu. Oh, ternyata fisik dan mental kita. Waktu tadi sudah disinggung Pak Made. Bagaimana kita harus berangkat pagi-pagi misalnya. Beda setengah jam aja hasilnya sampai kantor berbeda itu. Lalu kontrol atas rutinitas harian. Nah, karena waktunya sudah sangat banyak terpakai ya untuk perjalanan, sehingga kadang kita merasa waktunya pribadi tadi kita kurang. Jadi ketika sampai rumah mau melakukan apa-apa ya sudah malam, mungkin badan sudah capek gitu, sudah tidak fresh gitu. Nah, ini karena tiap hari jadi berulang ya, terus menerus gitu ya. Akhirnya memang yang menimbulkan ketika sampai di tempat kerja itu terkadang mereka sudah
energinya untuk fokus ke pekerjaan sudah hilang nih. Itu termasuk ya ketika harus apalagi dapat tugas-tugas tertentu gitu ya. Lalu ketika mengerjakan tugas karena merasa capek menjadi kurang maksimal sehingga ya dimarahin atasan misalnya atau kena tegur, banyak koreksi sehingga tidak puas nih dengan hasil pekerjaan. Nah, situasi-situasi ini mengarahnya memang akhirnya pada ya tidak puas, penurunan kepuasan kerja gitu. Sehingga dirasakan sebagai malah beban gitu daripada ya dia bekerja harusnya bisa mengaktualisasikan diri, mungkin mengejar karir, pemenuhan kebutuhan misalnya menjadi disitulah tidak tercapai maksimal. Nah, ini adalah subjek kita. Dalam penelitian ini, kita subjeknya yaitu 113 orang karyawan yang bekerja minimal 1 tahun, kita batasin 1 tahun, harus melakukan pelaku komuter. Kendaraannya memang kita masih umum ya, semua kita masukkan gitu. Baik naik bus, mau angkot, KRL, MRT, LRT, ojek online, mobil pribadi ya, atau motor pribadi gitu. Karakteristiknya seperti ini, bisa dibaca teman-teman. Kita mengumpulkan datanya menggunakan kuesioner dan analisanya menggunakan metode SMPLS. Hasilnya, bisa dilihat ya, commuting stress ternyata tampak nih, positif. Jadi semakin tinggi commuting stress, kepuasan kerjanya semakin menurun. Gitu ya. Nah, itu bisa mempengaruhi langsung atau bisa mempengaruhinya melalui burnout. Jadi ketika commuting stressnya naik, burnoutnya naik, tingkat kepuasan kerjanya menurun gitu. Jadi memang di sini kami menemukan burnout itu menjadi seperti half mediator ya, half mediasi itu. Dia jadi burnout tetap ada pengaruh, tapi dari commuting stress sendiri sudah langsung mempunyai pengaruh yang terhadap kepuasan kerja. Nah, ini hasil analisa dan pengujian hipotesis didapat kesimpulan sebagai berikut. Memang commuting stress berhubungan negatif ya dengan job satisfaction. Tadi kita lihat semakin tinggi commuting stress, job satisfaction-nya menurun. Ini kan menunjukkan bahwa semakin tinggi ya itu commuting stress, maka job satisfaction-nya semakin rendah. Demikian pula sebaliknya, commuting stress yang rendah misalnya cenderung job satisfaction-nya pasti tinggi. Lalu yang kedua, commuting stress berperan tidak langsung terhadap job satisfaction. Tadi ya, half mediation tadi melalui peningkatan burnout. Tapi burnout juga terbukti memediasi peran commuting stress terhadap job satisfaction. Nah, ini kita menggabungkannya, mengkaitkan commuting stress dengan kepuasan kerja itu melalui teori COR ya, Conservation of Resources, yang dikembangkan oleh Stephen Hopewell tahun 1989, di mana individu itu termotivasi untuk memperoleh dan mempertahankan dan melindungi sumber daya mereka. Nah, jika itu hilang atau terancam, maka dia akan merasakan stres ya. Yang dimaksud sumber dayanya ini ada objektif, misalnya ada rumah, ya istilahnya benda-benda, barang-barang yang ada wujudnya lah, boleh dikatakan gitu ya, memang untuk aktualisasi. Tapi selain itu juga ada kondisional. Kondisional itu ada status kerja, hubungan sosial, keamanan pekerjaan. Itu memang harus sangat berpengaruh pada aktualisasi mereka ya, termasuk untuk jenis sumber daya pribadi dan juga energi gitu. Nah, ini kalau memang terkuras atau terancam, kan pasti akan menjadi stres ya, kehidupan mereka menjadi stres, tidak tenang gitu. Lalu memang teori tadi juga beberapa teori penelitian juga yang kami kutip ya, seperti Mahudin, Cheng et al. Dan Demiral, yang poinnya menyebutkan bahwa stres akibat perjalanan pergi ke dan pulang dari tempat kerja
berdampak langsung pada kepuasan kerja, di mana perjalanan yang panjang dan melelahkan itu sangat menguras energi karyawan, sehingga mengakibatkan mereka tidak puas dengan pekerjaan mereka. Sedangkan melalui burnout, ini penelitian oleh Ampon Sahtawiyah et al. Di tahun 2016 dan Hilbert et al. Di tahun 2014, itu menyatakan bahwa commuting stress itu menyebabkan kondisi kelelahan fisik, selain fisik, emosional, mental, yang disebut dengan burnout. Lebih lanjut, jika kondisi psikologis yang terjadi negatif seperti ini terbawa ke dalam pekerjaan, pasti berdampak pada kinerja hasil kerja mereka, dan juga mungkin tanggung jawabnya menjadi tidak maksimal itu tadi. Mungkin banyak melakukan kesalahan atau yang terlewat, atau hasilnya tidak maksimal lah intinya untuk perkembangan hasil kinerja dan perkembangan karir mereka pastinya. Itu aja. Lalu yang terakhir kita menutup untuk keterbatasan penelitian. Ya, kami masih merasa ya penelitian ini dapat dikaji lebih lanjut ya sebetulnya ya. Maksudnya dengan mendalam dikaitkan dengan variabel lain, misalnya ada coping stress, Disney atau endurance orang gitu, supaya memberikan gambaran yang lebih komprehensif lah. Itu mengenai peran commuting stress terhadap kepuasan kerja yang dimiliki para karyawan. Selain itu juga desain penelitian longitudinal juga bisa nih dipakai untuk menelusuri lebih lanjut hubungan sebab akibat antara commuting stress, burnout, dan job satisfaction gitu. Lalu penelitian dengan responden yang lebih besar dan lebih beragam dalam konteks budaya kiranya juga akan memperkaya hasil penelitian ini. Demikian Pak Made dari kami. Mungkin cukup materinya. Dari Pak Tommy mungkin ada tambahan. Enggak, Pak? Baik, Iya. terima kasih Mas Andre. Pak Tommy, monggo Pak, kalau ada tambahan Pak. Oh iya, baik. Ini aja ya, biar itu ya. Iya, ya Pak. Jadi tambahan untuk hasil penelitiannya Mas Andreas, saya izin tambahkan, mungkin boleh di-share lagi. Ini selamat malam, ada Ibu Isya. Selamat datang, Ibu Isya. Maaf Wah, Bu terlambat. Isya, selamat malam. Semua. Ya, ya. Terima kasih. Mungkin perlu di-acknowledge. Ini Prof Guritna, ini FDI kita suka kadang-kadang bareng itu ya Pak Made ya, bareng Apio ya. Iya. Ya, jadi ya kemarin diskusi-diskusi kan Pak Made karena ada kepuasan kerjanya ini Apio, dan Prof Guritna direkomendasi oleh Ibu Isya. Terima kasih Bu Isya sudah merekomendasi Prof Guritna. Terima kasih juga. Ya, terima Ya. kasih Bu Gurit. Ya, terima kasih ya Mbak Elis. Iya. Ya, oke teman-teman, ya mahasiswa, Bapak Ibu semua, Bu Inge dan semua hadirin, izin menambahkan langsung aja Pak Made ya, menambahkan Mas Andreas ya. Monggo Pak, langsung saja Pak. Ya, ya. Mungkin Pak Andreas berkenan untuk yang model tadi Pak. Iya. Nah, ini yang model tadi. Ya, jadi saya coba menambahkan. Iya. Nah, ini. Jadi Pak Made dan Bapak Ibu, teman-teman, apa yang diteliti oleh Bapak, Mas, atau Kak Andreas adalah mengenai pemahaman. Jadi ini bukan solusi. Kan bukan solusi ini. Ini penelitian ini bukan mencari solusi. Jadi, tapi kalau orang industri organisasi kan biasanya apa sih solusinya gitu ya Pak Made ya? Biasa praktisi yang nanya gitu Pak. Praktisi kan nanya. Nah ini tapi praktisinya Pak Andreas ini anomali. Bukan mau mencari solusi,
Tapi udah memahami aja kenapa orang nggak puas dalam bekerja gitu kan. Orang nggak puas dalam bekerja itu karena dia kehabisan energi gitu kan. Kenapa kehabisan energi? Karena 30% waktunya habis di jalan, kata Pak Made gitu ya Pak ya. Nah, tadi dan beberapa hari kemarin sejak Pak Made dan Pak Andreas itu declare kita akan FDI, saya itu sebetulnya berpikir apa sih solusinya. Nah, saya bisa coba kasih usulan untuk penelitian lebih lanjut bagi teman-teman, adik-adik mahasiswa, rekan-rekan, dan Bapak Ibu kalau ingin mencari solusi dari hasil penelitiannya Kak Andreas atau Pak Andreas. Apa sih? Nah, saya menawarkan solusinya di sini. Kalau tadi Pak Andreas sempat sebut-sebut coping stress ya Pak ya. Coping stress. Betul, Nah, betul. iya, coping stress. Dalam dunia akademik, kalau dia variabelnya itu ada di sini, ini sering disebut sebagai variabel moderator. Gitu. Apa sih moderatornya? Jadi beberapa waktu ini saya coba cari moderator. Apa sih moderatornya antara stres dengan burnout? Dengan ini burnout kan ya. Jadi kalau kita bisa menemukan moderator-moderator itu, mungkin kita bisa memperlemah efek dari stres ini terhadap burnout. Jadi PR-nya kita itu sebetulnya gimana caranya supaya efek dari stres ini tidak menimbulkan burnout gitu. Nah, itu dalam dunia akademik kita sebut sebagai moderating. Moderating variabelnya itu apa gitu kan. Sebetulnya moderating variable ini kalau dia efektif di sini kita asumsikan dia mungkin bisa efektif juga di sini. Di burnout untuk kepuasan kerja atau di sini moderating itu. Di beberapa jurnal moderator variabel itu juga disebut sebagai buffer gitu. Bukan baper, buffer. Betul ya Pak Made? Baper atau buffer? Buffer kan ya? Ya, buffer. Buffer. Nah, jadi setidaknya, nah sekarang saya izin share screen. Izin share screen. Apa sih moderator-moderatornya yang coba dan sudah berhasil atau pernah diteliti gitu, pernah diteliti. Nah ini, jadi saya lanjutkan model penelitiannya Pak Andreas itu di sini ya. Ini PR-nya kita adalah mencari moderator di sini nih. Moderatornya ini apa saja gitu kan? Atau apa variabel-variabel yang bisa mungkin bisa disetarakan dengan coping stress gitu. Nah, saya coba searching itu ada setidaknya sekitar 8 variabel yang pernah digunakan untuk menjadi moderator antara stres dan burnout. Antara stresor dan burnout. Nah, apa saja variabel-variabel tersebut? Nah, ini di bawah ini saya sudah coba uraikan gitu ya. Tapi kalau mau ringkasannya, yang pertama itu adalah professional self efficacy. Itu bisa jadi moderator atau hal yang bisa memperlemah efek dari stres ke burnout. Mungkin bisa diterapkan nanti kalau penelitian lebih lanjut juga di setting komputer gitu. Terus yang kedua itu core self evaluation. Nah, mungkin untuk menghemat waktu nanti bisa kita share ini slide nanti atau teman-teman sambil googling ya. Apa itu professional self efficacy? Terus apa itu core self evaluation? Kemudian ada lagi critical conscientiousness. Itu moderator ketiga yang pernah dipakai untuk mencoba menurunkan efek stres terhadap burnout gitu. Terus yang keempat adalah emotional intelligence. Mungkin emotional intelligence ini lebih sering, lebih familiar bagi kita.
itu kan ya. Jadi orang yang punya kecerdasan emosi yang baik tentu kalau dia mengalami kemacetan dia tidak mudah mengalami burnout gitu. Nah, kemudian ada self determination. Kemudian yang keenam itu ada resilience gitu. Ini moderator yang pernah diuji dari stres ke burnout gitu. Moderator itu apa? Moderator itu variabel yang dapat memperlemah efek stres menjadi kondisi burnout. Nah, ini yang dari stres ke burnout, yang dari sini, yang dari apa namanya? Dari commuting stress ke burnout gitu. Supaya tidak kelelahan gitu. Nah, apa saja sih yang pernah diujikan ya 6 tadi itu. 6 tadi ini pernah diujikan. Gitu. Lalu kalau yang dari sini dari stres, dari burnout ke job satisfaction, tadi saya coba searching lagi gitu ya, lebih lanjut. Ini burnout itu sebenarnya stres juga, cuma stres sebagai respons gitu. Nah, kalau stres juga ya apa namanya? Lebih lanjutnya apa gitu kan? Supaya kita itu kepuasan kerjanya tidak menurun gitu, tidak kecewa gitu. Biasanya orang yang kelelahan emosi itu mudah kecewa memang. Nah, itu tadi saya coba cari ada sekitar 4 Pak Made, Bapak Ibu dan teman-teman. Ada group oriented attitude, ada mental health gitu ya. Ini orang yang saat mental ya bisa kita pahami sih. Kalau dia memang kelelahan ya dia akan coba refleksi, kemudian cari waktu untuk istirahat sehingga dia tetap baik ininya apa? kondisi fisik dan kondisi emosionalnya. Kemudian ada integration of personality dan ada metering. Nah, ini hal-hal yang menarik nih. Sama menariknya dengan yang moderator-moderator tadi. Kalau saja kita punya waktu bisa kita diskusikan ini. Saya sudah coba siapkan. Nah, terus yang terakhir adalah ini juga umum kita dengar yang bisa jadi moderator itu psychological capital. Gitu. Tapi pada intinya berbagai moderator itu adalah coping. Sebetulnya mekanisme bagaimana kita melakukan coping supaya stres ini tidak berdampak terhadap kepuasan kerja kita. Gitu. Tadi Pak Andre sudah sebutkan itu. Intinya sebagai coping gitu. Nah, tapi kita sebutnya kan biasanya sebagai apa? Researcher itu ya namanya moderator gitu. Mungkin gitu Pak Made, Pak Andreas, Prof. Guritna, Bu Isya, Bapak Ibu, teman-teman semua, adik-adik mahasiswa, terima kasih. Saya kembalikan kepada Pak Made. Baik, terima kasih Pak Tommy. Teman-teman boleh kasih applause dulu supaya kita nggak ngantuk teman-teman. Applause boleh, jempol boleh, kasih reaksi dulu kepada narasumber kita yang sudah memberikan kajiannya tadi. Ya banyak kasih apresiasi nih ya. Jadi Mas Andre tadi mulai dari commutingnya tadi ya. Jadi mulai dari pulang perginya. Ternyata menurut beliau itu menyebabkan kelelahan. Memang hasilnya benar bahwa orang yang commuting stresnya itu tinggi, ternyata kepuasan kerjanya menurun gitu ya. Jadi berbanding terbalik ya Mas Andre ya. Dan tampaknya juga, bukan tampaknya, hasil kajiannya juga jelas bahwa burnout itu sebagai mediator, dan Pak Tommy tadi menambahkan 6 variabel sebagai moderator untuk coping stresnya yang diusulkan oleh keterbatasannya dari Mas Andre tadi. Solusinya sudah diberikan teman-teman oleh Pak Tommy. Ada 6 variabel yang sangat berpotensi sebagai moderator antara eh, apa namanya commuting stress terhadap burnout tadi. Dan ada berapa tadi? 4 moderator juga dari burnout ke kepuasan kerja. Jadi teman-teman yang mau melanjutkan hasil penelitiannya, Pak Tommy sudah kasih clue tadi itu. Jadi bisa jadi berapa tesis nih Pak Tommy ya, jadi pakai moderator ya. Baik, itu sudah disampaikan oleh narasumber kita terkait dengan bagaimana peran dari commuting stress terhadap kepuasan kerja.
Nah, untuk berikutnya izin Prof. Guritna ya akan menceritakan kepada kita hasil kajian beliau juga terkait dengan kualitas hidup pengemudi mobil pribadi gitu ya. Yang mungkin yang disampaikan oleh Mas Andre tadi itu yang mukanya begini di kaca tadi itu mungkin itu yang masuknya tadi Prof. Guritna tadi terkait dengan kemacetan lalu lintas di Jakarta gitu ya. Izin Prof, silakan Ya, Prof, waktu saya berikan kepada Prof. baik. Terima kasih Pak Made dan selamat malam teman-teman semua. Izin saya share ya untuk bisa dilihat. Apakah sudah terlihat? Sudah Prof, sudah. Sudah ya, baik. Mungkin saya besarkan aja. Baik. Ya, ini saya mau menceritakan hasil penelitian saya terkait tadi dengan kondisi jalan yang tadi commuting dan sebagainya itu terhadap kalau tadi adalah kepuasan kerja yang saya sudah soroti dalam penelitian yang saya lakukan yang lalu itu adalah terhadap quality of life. Jadi ini mungkin lebih luas dibandingkan dengan kepuasan kerja. Karena ini saya melibatkan juga tidak hanya pekerja, tetapi juga ada mahasiswa juga yang menjadi partisipan ya. Ya, jadi ini kalau tadi ini sebetulnya penelitian saya ini udah dari tahun 2013, jadi udah 12 tahun yang lalu ya, 2013, 12 ya, 12 tahun yang lalu. Kalau tadi disebutkan itu sekarang menjadi termacet, terpadat karena kendaraannya itu tingkat 7 ya, Pak Made tadi ya mengatakan di Iya dunia itu Prof, tingkat 7 7. pada tahun 2013 itu masih sebetulnya kepadatan kita itu ranking 19. Jadi betapa cepatnya ya dalam 13 tahun peningkatannya karena ya, tentunya kepadatan di jalan itu juga didasarkan oleh kepadatan populasinya. Ya, ya seperti kita tahu makin luas kan ini Jabodetabek itu, jadi makin banyak orang yang berjalan dari daerah-daerah yang di sekitar Jakarta pusatnya itu pada waktu-waktu pagi dan sore itu adalah lalu lalang dari tempat tinggal ke tempat kerjanya. Nah, jadi begitu padatnya penduduk di sekitar Jakarta, mungkin juga kota-kota besar lainnya, dan ini menimbulkan kemacetan yang kalau kita rasakan semua, saya kira kita sepakat bahwa tadi juga sudah disoroti oleh Pak Andreas dari gambar-gambar tadi ya, kemacetan itu udah luar biasa. Eh, Ini tahun 2013 saya ambil foto-fotonya ini, sudah seperti ini. Nah, sekarang lebih-lebih lagi kan. Tidak teratur, macet, tidak hanya sekedar macet, tapi semrawut kalau kita katakan tidak ada aturan, tidak ada jalur yang jelas gitu ya. Jadi semua mau mengisi tempat yang kosong demi mencapai tempat tujuan lebih cepat lagi. Nah, jadi hal-hal seperti ini mendasari penelitian saya waktu itu bersama, saya juga buka payung ini, payung penelitian bersama mahasiswa. Kita coba melihat, aduh ini kalau kita sekedar lihat biasa gini mestinya stres ya. Tapi gimana ya dengan apakah mereka kemudian kualitas hidupnya itu seperti apa? Nah, itu yang sebetulnya mendasari penelitian pada waktu itu. Tidak sekadar pagi hari, siang hari, tetapi malam pada waktu pulang kantor pun seperti ini. Jadi tidak jarang orang itu sampai di rumah hanya betul-betul untuk istirahat tidur. Makan pun sudah di jalan. Pagi sarapan pun juga udah di jalan. Ya, jadi sampai kalau kita wanita tuh tidak jarang yang dandan pun juga di jalan. Karena udah nggak keburu untuk semuanya dikerjakan di rumah. Nah, em, impact dari semua itu tidak aja sebetulnya kepada pribadi-pribadi, tapi juga terhadap eh, masyarakat luas, terhadap kesehatan, juga terhadap ekonomi ya. Jadi ini perlu menjadi perhatian kita semua bahwa sebetulnya
perilaku kita di jalan itu dampaknya itu sangat banyak, tidak hanya pada pribadi-pribadi, tetapi juga kepada bangsa, kepada ekonomi, dan sebagai kesehatan juga. Itu yang kita perlu juga menyadari bersama. Nah, apa sih sebetulnya kemacetan itu dampaknya terhadap pribadi? Ya, tadi sudah disinggungkan oleh Pak Andreas maupun Pak Tommy juga bahwa seringkali itu menimbulkan stres. Ini secara teoretik ya, menimbulkan stres dan kemudian itu diikuti oleh gejala-gejala fisik, makanya juga tadi menyangkut kesehatan, karena kita secara fisik mungkin menjadi denyut jantung itu juga menjadi karena jengkel menjadi lebih keras denyutnya, lalu tekanan darah naik gitu ya, dan kemudian akhirnya di tempat kerja kita sudah kelelahan, tidak lagi semangat untuk bekerja. Jadi ini tadi sudah disampaikan bahwa efeknya itu terhadap prestasi ya, performa kerja kita di kantor dan juga sampai kepada kualitas hidup. Nah, tadi kalau sudah disoroti tentang yang terkait dengan pekerjaan, saya menyoroti secara lebih khusus tentang quality of life. Nah, yang saya gunakan waktu itu adalah definisi dari WHO tahun 1994 ya. Jadi ini maaf mungkin pakai paparannya pakai bahasa Inggris. Karena waktu itu ini saya juga pernah sampaikan di satu conference dan ini saya gunakan lagi karena sudah tahun 2013 yang lalu. Nah, ini definisi dari quality of life itu sebetulnya kalau dalam WHO itu mencakup 4 hal ya. Jadi mencakup physical health, psychological state, lalu social relationship dan juga relationship to environment. Jadi 4 hal itu kalau ini dipakai oleh WHO. Nah, jadi dengan menggunakan definisi ini, maka saya waktu itu bersama mahasiswa menggunakan pengukuran dari quality of life itu mencakup 4 aspek ini, physical, psychological, social relationship, dan environment. Nah, apa itu physical? Yaitu ya termasuk di sini adalah kemampuan mobilitas, daily activities ya dan sebagainya seperti yang telah dipaparkan di sini. Rasa lelah, kemudian kurang tidur, ini termasuk ke dalam physical. Dan seperti kita tahu, physical ini akhirnya juga luas akibatnya. Karena dengan physical ini orang menjadi kurang tidur, menjadi lesu, lelah, tidak hanya di tempat kerja lelah dan tidak semangat maupun prestasinya rendah, tetapi ketika berkendara ini juga banyak sekali menimbulkan akibat kecelakaan ya. Jadi adanya fatigue dan tidur yang kurang itu, deprivasi dalam tidur itu sekarang menjadi topik-topik yang sangat banyak dibahas di dalam bidang psikologi lalu lintas. Kemudian dalam aspek psikologisnya itu adalah menyangkut masalah kognitif dan emosi ya, perasaan. Jadi kalau menyangkut masalah kognitif ini tentu mengganggu ke pekerjaan juga karena mereka menjadi tidak bisa konsentrasi, lalu juga di dalam pengambilan keputusan itu menjadi juga tidak bisa optimal. Dan ini juga berakibat pada self esteem individu dan kemudian juga mungkin menjadi males-malesan ya. Dan ini akan tampak pada keseharian mereka dalam penampilan juga. Nah, kemudian juga dalam social relation. Bagaimana seseorang itu berhubungan dengan sesama, sampai kemudian juga membina hubungan di rumah juga ya dengan pasangan. Ini menyangkut social relation. Kemudian yang terakhir dengan environment. Ya ini juga jadi banyak hal
terkait dengan perasaan aman di rumah, kemudian ya apakah kemudian dia ada kesempatan untuk rekreasi, untuk mengalami hal-hal yang menyenangkan, lalu bagaimana dia mempersepsikan kualitas kesehatan di sekitar rumahnya dan sebagainya. Ini semua hal-hal yang menurut tadi kalau kita mengacu pada WHO, definisi WHO itu akan menyumbang kepada keseluruhan quality of life seseorang. Ya, jadi ya, ini sedikit mungkin hubungan yang bisa kita kembangkan dalam tadi aspek-aspek tadi. Nah, jadi pertanyaan penelitian saya waktu itu adalah bagaimana sih keadaan atau gambaran kualitas hidup pengemudi di Jakarta yang mereka itu sehari-harinya mengalami traffic congestion, kemacetan. Di mana kami waktu itu membuat hipotesisnya bahwa mereka yang berada dalam traffic congestion itu akan mengalami penurunan dari kualitas hidupnya. Itu yang menjadi dasar pada waktu itu untuk dikembangkan menjadi penelitian dan kami menyasarnya itu kepada yang adult private drivers ya, jadi bisa mahasiswa, bisa pekerja-pekerja muda yang mereka biasanya itu memang sehari-hari berkendara ke tempat kerja atau ke tempat kuliahnya. Ada 155 orang waktu itu dengan range usia 20 sampai 39 tahun dan minnya itu adalah sekitar 23 tahun. Ya, mereka mengendarai mobilnya baik sehari-hari dalam hari kerja maupun pada waktu weekend. Ini instrumennya, jadi ada 26 item dengan 5 poin Likert type scale, sehingga yang kita peroleh ternyata kalau kita tadi range nilainya itu dari 26 sampai 5 itu adalah 130, ternyata minnya dari masing-masing aspek yang diperoleh itu sekitar 60 sampai 65. 61 sampai 65 dengan yang tertinggi itu adalah physical, aspek fisik. Walaupun tertinggi dalam angka ini, minnya adalah 65, tetapi kalau kita bandingkan dengan range tadi dari 1 sampai 130, maka dia masih termasuk ke dalam kelompok medium. Ya, jadi kualitas hidupnya itu medium aja. Tidak buruk, tidak juga baik, tapi ya rata-rata itu yang dirasakan oleh para partisipan kita. Untuk 4 domain. Ya, jadi mereka melihat bahwa efek dari kemacetan itu ternyata tidak seserius yang kami bayangkan. Mereka menganggap itu biasa-biasa aja, medium aja. Nah, pertanyaannya adalah kenapa bisa begitu gitu ya? Kok bisa gitu sih pada dalam kemacetan, kelelahan dan sebagainya, kok bisa mereka itu hanya sampai di level medium. Nah, selain melihat rata-rata keseluruhan, kami juga mencoba melihat per item ya dari setiap domain. Ya, yang menonjol untuk domain fisikal itu adalah kepada pertanyaan seberapa puas dia terhadap kualitas tidurnya. Dan itu juga ternyata medium. Ya, walaupun sedikit di bawah rata-rata dari min dimensinya. Nah, tetapi yang kami pikir waktu itu bahwa pulang sudah jam 11 malam, pagi jam 5 udah siap-siap berangkat lagi. Ternyata mereka itu sudah menjadi hal yang tidak terlalu menganggap itu masalah. Sedangkan untuk psychological domain-nya itu dengan pertanyaan yang kami amati waktu itu per itemnya, seberapa dia enjoy dengan kehidupannya, itu pun juga masih dalam
Dan ini adalah tinggi, dia min itemnya itu 4,44. Ya, jadi mereka enjoy aja tuh ternyata dalam kualitas hidupnya, dalam secara psikologis gitu ya. Nah, jadi secara umum hipotesis yang diajukan bahwa congestion itu akan menurunkan quality of life itu ternyata tidak terdukung oleh data ya. Nah, jadi dia masih menangkap, mereka itu masih menangkap bahwa apa ya, berkendara walaupun di macet-macetan itu ya masih lebih baik daripada mereka itu harus naik public transportation. Jadi itu yang membuat mereka itu merasa bahwa ya macet sih oke macet, tetapi ya masih lumayan lah daripada saya harus naik public transportation. Gitu ya. Jadi itu yang membuat mereka merasa lebih terhibur. Nah, kenapa seperti itu? Pada waktu penelitian saya dilakukan, kondisi kereta api KRL, ini KRL, itu masih sangat-sangat buruk. Yang pintunya aja nggak bisa ditutup pada waktu itu ya. Jadi, kalaupun ditutup itu juga ya benar-benar AC-nya juga nggak bagus, nggak seperti sekarang. Keretanya juga ini kan masih jelek. Jadi itu membuat mereka masih merasa bersyukur sepertinya ya, seperti kita ya, orang Indonesia ya. Keadaan buruk juga ya kita masih untung lah gitu. Nah, itu yang terjadi kira-kira pada mereka. Nah, apalagi yang membuat mereka itu bisa merasa tidak kualitas hidupnya tidak buruk, itu adalah bahwa mereka ketika berada dalam macetan, justru mereka mempunyai kesempatan untuk membangun hubungan dengan teman atau dengan keluarga. Mereka bisa teleponan dan itu membuat mereka merasa tidak masalah untuk macet-macetan. Itu yang ditemukan secara kualitatif dari pertanyaan. Ya, jadi mereka ya seperti ini walaupun sebetulnya ini dilarang kan. Coba itu yang di atas, kalau dia melengnya keterusan kan itu akan nabrak orang yang di depan. Tapi inilah yang terjadi bahwa mereka itu suka dengan menggunakan cellphone untuk berkomunikasi. Ya, nah jadi kenapa demikian? Karena itu menghilangkan kebosanan dan ini bisa justru mendukung secara sosial domain dari kualitas hidup itu. Ya, jadi secara keseluruhan kemacetan itu masih bisa diterima oleh mereka dan itu kan merupakan suatu problematik yang serius dan mereka ya enjoy aja dengan kehidupan yang mereka alami. Ya, paling-paling yang mereka rasakan untuk sesuatu yang kurang menyenangkan adalah yaitu tiba di rumah terlalu malam, kualitas tidurnya jadi kurang, walaupun mereka tadi dalam pertanyaan item tentang tidur, mereka merasakan itu masih oke-oke aja ya. Tetapi kalau kita lihat bahwa ya hal itu sebetulnya masih menjadi hal yang perlu ditingkatkan ya untuk kualitas tidur itu. Nah, jadi demikian hasil dari penelitian saya. Ini terjadi penelitian ini di tahun 2013, jauh dari sekarang. Nah, mungkin bagi teman-teman yang juga tertarik untuk meneliti tentang masalah kemacetan itu dan efeknya terhadap aspek psikologis, bagaimana terhadap mereka kemampuan untuk berpikir, kognitif aspeknya itu bisa menjadi satu topik sendiri. Bagaimana terhadap emosi, karena kemacetan itu seringkali bukan sekedar quality of life-nya secara umum, tapi itu membuat orang tingkat agresivitasnya itu menjadi tinggi. Jadi hal-hal semacam itu mungkin menarik untuk bisa diteliti dengan dengan makin berkembangnya kemacetan yang seperti sekarang, mungkin juga masalah quality of life ini juga bisa diulang lagi karena situasinya sudah
menjadi lebih parah kemacetannya, tetapi sebetulnya kalau kita lihat tadi alasannya lebih enak naik mobil pribadi walaupun macet karena masalah public transportation-nya itu masih buruk. Nah, sekarang bisa dibandingkan. Sekarang ini kan public transportation-nya udah bagus ya. Apalagi untuk yang mereka ke daerah pusat. Itu ada bis yang nyaman, ada KRL yang juga sekarang udah nyaman, LRT-nya juga udah nyaman. Jadi saya kira itu bisa menjadi hal-hal yang menarik untuk diteliti lebih lanjut. Demikian Pak Made dan teman-teman semua, itu saya berbagi pengalaman penelitian saya. Terima kasih. Masih di mute, Pak. Nggak kedengeran, Pak. Udah masuk suaranya Pak Made. Pak Made suaranya nggak kedengeran. Iya. Ke audio, live komputer audio, habis itu di itu Pak. Live komputer audio, terus join lagi. Sudah kedengeran sih, Pak. Oh, belum Prof, masih Pak Made. Iya, Pak Made udah open Iya, mic, tapi masih nggak masuk ya suaranya ya, Pak? Iya, belum kedengeran. Iya, belum masuk Pak suaranya, tapi udah open mic. Belum kedengeran Pak Made. Belum. Iya, belum kedengeran. Halo sis, kedengeran? Iya, udah. udah Iya, kedengeran, sekarang Pak. udah oke. Apa? Kedengeran, Pak. Sis Artina kedengeran? Sudah, Iya, jelas sudah, Pak, jelas Pak. sudah jelas. Halo? Sudah. Iya, 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 Pak. sudah kejelas. Sudah kedengaran? Oh, Sudah kedengeran ya? jelas? Sudah Pak, sudah Sudah Pak. jelas, Pak. nah sekarang nggak kedengeran lagi. Iya, hilang lagi Pak. Halo, kedengeran sis? Iya, sudah Pak. Sudah. Oh, ini kayaknya ada commuting nih di dalam ini. Jadi saya yang jadi stres nih gara-gara kita bicara mengenai commuting stres ini ya. Baik, teman-teman. Jadi sebetulnya dari kehororan yang kita pikir tadi di awal, sedikit melegakan saya, Prof. Guritna melakukan penelitian bahwa quality of life-nya itu biasa-biasa saja, kata Prof. Guritna ya. Jadi dalam dataran yang medium gitu ya. Jadi nggak usah terlalu khawatir berarti kalau begitu ya. Tadi dengan Mas Andre dan hasil penelitian Pak Tommy, sungguh saya khawatir sebetulnya. Tetapi tapi penelitiannya Prof duluan ya dibanding penelitian Pak Tommy Iya, dan itu dia. Mas Andre. Iya, betul. Makanya saya tadi mengusulkan mungkin bisa diulang lagi penelitian serupa. Coba dengan kondisi yang lebih buruk, apakah masih quality of life-nya? Karena mungkin juga karena ini ya, ya kita tuh kan selalu merasa bersyukur ya. Ya. Kita tuh kan bisa selalu mencari solusi. Ya udah macet ya kita bisa teleponan, kita bisa WA-an gitu kan. Itu yang terjadi walaupun itu melanggar aturan gitu. Nah, jadi ya begitulah, mungkin bisa dicoba lagi. Baik, teman-teman, ini menarik untuk kita diskusikan. Jadi dua hasil riset yang memang apa namanya kita perlu diskusikan. Silakan dari kedua panelis, Mbak Farah ya, Mbak Farah dan Mbak Tania. Monggo silakan. Tania tadi mau chat aja ya Tania. Mbak Farah udah open mic tadi, Mbak. Silakan Mbak Farah. Iya, baik. Terima kasih sebelumnya Pak Made, Pak Tommy, Pak Andreas, Prof. Guritna, dan rekan-rekan semua. Terima kasih untuk paparan penelitiannya yang sangat menarik. Saya izin bertanya lebih ke terkait paparan pertama oleh Pak Andreas dan Pak Tommy.
Ya, jadi berdasarkan paparan pertama tadi saya belum disebutkan atau saya tidak melihat bahwa bahwa penelitian tersebut itu juga menghitung faktor tempat kerja atau pendapatan karyawannya. Padahal faktor tempat kerja dan pendapatan juga sepertinya kan dapat berpengaruh ya kepada kepuasan kerja si karyawannya. Jadi meskipun mungkin energi karyawannya sudah terkuras di jalan atau commuting tadi bisa saja kan pengaruh tempat kerja dan pendapatan karyawan terhadap kepuasan kerjanya gitu. Yang jadi pertanyaan saya, sejauh mana sih penelitian itu mengontrol dua faktor tersebut agar tidak berpengaruh pada hubungan antara tiga variabel penelitiannya? Terima kasih sebelumnya. Oke. Artinya pendapatan dan tempat kerja itu sejauh mana bisa mengontrol hubungan antara tadi apa namanya commuting stress dengan kepuasan kerja gitu ya Farah ya. Iya Pak, kurang lebih seperti Oke, itu. baik. Oke, gimana Mas Andre, Pak Andre, Pak Tommy kita tampung dulu ya, silakan. Kalau teman lain mau ada yang bertanya, Mbak Tania, silakan Mbak Tania. Sudah di kolom chat, Pak. Oh, Pak Tania sudah di kolom chat karena audionya bermasalah juga nih. Oh, everyone. Selamat Pak Made, Pak Tommy dan Pak Tommy. Saya izin untuk menyampaikan pertanyaan melalui kolom chat. Saya mengalami kendala teknis. Menurut para narasumber, apakah organisasi saat ini sudah cukup responsif terhadap isu commuting stress? Ya. Intervensi apa yang paling realistis dilakukan perusahaan tanpa mengorbankan operasional? Jadi yang ditanyakan sama Mbak Tania ini adalah pendapat dari narasumber. Mungkin narasumbernya Pak Andre, Pak Tommy, atau Pak Bu Guritna, ya, terkait dengan responsifnya perusahaan terhadap isu commuting stress. Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana potensi kebijakan fleksibilitas kerja? Wah, ini sudah Mbak Tania sudah memberikan solusi dia, hybrid, fleksibilitas, jam masuk, remote dalam mengurangi kelelahan akibat commuting. Apa saja tantangan implementasinya di konteks Indonesia? Nah, barangkali ini minta pendapat ketiga narasumber berarti ini Mbak Tania ya. Oke, silakan Mas Andre dulu yang pertanyaan pertama dari Mbak Farhah. Oke, baik Pak Made. Terima kasih Mbak Farhah untuk pertanyaannya. Memang kami tidak mendetailkan lokasinya, cuman dari sisi jarak rata-rata dari 113 orang itu di 15 kilo, 15,05 kilo lah. Tetapi memang kita tidak menyertakan di dalam kuesioner itu pendapatan, misalnya dalam bentuk range ataupun juga dalam mengisi kolom. Belum kami apa istilahnya dalami atau perhitungkan faktor tersebut. Cuman dari jarak rumah ke tempat kerja mereka mengisi berapa kilometernya dan rata-rata itu di 15 kilo kalau kita bulatkan. Itu ada di datanya. Mungkin itu, terus nanti mungkin Pak Tommy akan nambahi ya Pak untuk bagiannya Iya. itu. Oke. Terus nomor 2 dari Mbak Tania. Nah, kami dari perusahaan, saya jawab dari sisi HRD kalau kali ini. Hal itu memang juga menjadi perhatian bagi kami. Bukan berarti tidak menjadi perhatian, hanya saja acap kali itu kita sering terbentur pada jenis usaha kami. Kalau di perusahaan sebelumnya, di manufaktur ya, saya di Aliquid itu bisa Mbak menggunakan hybrid. Jam kerja hybrid sebelum ada pandemi waktu itu. Jadi kalau apalagi di bagian-bagian tertentu seperti marketing atau mungkin admin itu bisa. Dia masuk hanya 3 hari atau 2 hari, yang lain di rumah asal dia online komputer. Nah, tetapi hal itu berbeda dengan sekarang saya di perusahaan healthcare. Kami itu di Klinik Mata Nusantara. Kan tidak mungkin ya menyuruh petugas-petugas kita untuk hybrid gitu. Karena walaupun kita sudah menampilkan layanan kesehatan pakai aplikasi itu, kalau mau
apa namanya konsultasi kesehatan mata. Kami bergerak di kesehatan mata, Mbak, for your info, di Klinik Mata Nusantara. Nah, tampaknya pasien kami yang kebanyakan senior citizen ini lebih suka tetap telepon, pakai call center, datang langsung bertanya-tanya, disapa ramah, gitu seneng, Mbak. Kita sudah pernah mengadakan pakai apa itu seperti di bank-bank itu yang self service gitu ya. Alasan mereka ya selalu ngomong, ramu Mbak, saya udah tua suruh ngetik-ngetik, layanin orang lagi gitu ya. Nah itu memang bukan menjadi tidak perhatian bagi kami, pasti commuting stress. Nah apa yang bisa kami kerjakan gitu. Nah ini menjadi tantangan baru. Kami selalu satu mengingatkan jika teman-teman itu misalnya bekerja lembur gitu ya, kalau bisa bisa nggak tetap on time tenggo gitu supaya lepas pulang, karena kita juga pengen mereka punya waktu kehidupan pribadi masing-masing. Yang kedua, kita mengadakan sarana olahraga, Mbak. Setiap hari Jumat kita itu ada olahraga, jadi ruang training kita sulap untuk ruang senam, kita datengin instruktur senam, senam paddle, yoga gitu ada. Karena itu cukup membantu ya untuk kesehatan fisiknya gitu dan kebersamaan. Nah, biasanya juga selain itu setiap hari Jumat kita mengadakan program Jumat Ceria gitu ya. Artinya kami dari AR itu kadang keliling untuk ya bercerita apalah, nyapa-nyapa gitu, bercerita yang kita sapa tentang keluarganya atau apa gitu. Tentu saja di saat-saat yang tidak lagi crowded gitu juga sih gitu ya. Jadi kita mengadakan itu. Selain itu setiap bulan kita juga kadang ada AR Forum gitu ya, AR Cafe gitu, di mana kita bisa mendengarkan cerita-cerita mereka gitu, apa yang terjadi gitu. Ya itu memang mungkin segelintir usaha-usaha ya untuk menetralisir gitu, membantu mereka. Kami tahu banyak dari teman-teman kami itu yang tinggalnya di daerah sekitar apa istilahnya daerah-daerah penunjang tadi seperti istilah Pak Made, tidak di dekat-dekat tempat kerja kami. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan selaku dari pengalaman kami, Pak Tania. Semoga dapat menjawab dan memberikan pencerahan. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Andre. Pak Tommy, silakan Pak kalau ada pendapat mengenai hal ini, Pak. Iya, baik Pak Made. Terima kasih, melanjutkan Pak Andreas untuk pertanyaannya Mbak Farha terkait belum mempertimbangkan faktor jarak, faktor apa lagi tadi? Salary ya, pendapatan. Nah, ini ada dua sisi, ada sisi jawaban metodologis, jawaban umumnya researcher. Mau yang mana dulu Pak? Praktis atau yang researcher? Kalau jawaban praktis, saya suka joke sama adik-adik mahasiswa itu, ini Mas Andreas ini baik gitu. Jadi memang sengaja meninggalkan keterbatasan supaya adalah nanti yang bisa diteliti oleh adik-adik gitu, adik-adik berikutnya. Jadi nggak semuanya diambil variabelnya. Jadi hanya variabel-variabel yang tertentu saja gitu. Nah, itu pertanyaan, itu jawaban yang biasanya ini saya kasih. Nah, kenapa sih kok nggak mempertimbangkan faktor ini? Nah, saya bilang itu kebaikan dari researcher sebelum kita gitu. Untuk kalau dia terlalu sempurna, tidak ada lagi celah penelitian gitu kan. Untuk kita teliti lebih lanjut. Nah, kalau jawabannya apa? Sebagai researcher ya sedikit masuk ke pertanyaannya Mbak Farha. Memang penelitian kita bukan penelitian eksperimen gitu ya. Jadi memang kontrolnya memang kurang ketat, Mbak Farha. Tapi ide bagus dari Mbak Farha gitu ya, untuk penelitian lebih lanjut kita coba setidaknya kuasai eksperimental gitu.
Jadi kita coba kuasa eksperimental, misalnya hubungan antara commuting stress dan burnout serta kepuasan kerja, tapi benar-benar kita kontrol jaraknya, yang jaraknya dekat sama jaraknya jauh gitu. Apakah model ini tetap berlaku untuk semua lokasi gitu? Apakah hanya untuk lokasi yang dekat atau juga berlaku untuk lokasi yang jauh? Kalau dia berlaku semuanya untuk baik dekat maupun jauh, berarti kan jarak itu jadi nggak pengaruh tuh. Tapi itu belum diteliti, belum kita lakukan kontrol itu. Bagus idenya Mbak Farha sebagai inspirasi untuk penelitian lebih lanjut, Mas Andreas. Nanti kalau kita revisi manuskripnya, usulannya Mbak Farha bisa dimasukkan untuk itu tuh, apa namanya, ide penelitian lebih lanjut. Jarak dikontrol, salarinya dikontrol, ditambah lagi beberapa artikel memang ada yang menjelaskan kepuasan kerja itu sedikit banyak berhubungan dengan pendapatan gitu ya Mbak Farha ya. Jadi ya terima kasih untuk ininya ya. Review atau apa namanya? Panelis tadi kan. Jadi memang selalu ada hal-hal yang celah yang kita sisakan untuk adik-adik kelas untuk diteliti lebih lanjut. Bayangkan kalau Mas Andreas itu lakukan semuanya. Mungkin nggak ada lagi celah untuk penelitian lebih lanjut. Benar-benar ahli positif psikologi itu, Mak Farha. Dan Mas Andreas nanti jadinya lulusnya itu tidak tepat waktu. Nah, kemudian untuk pertanyaannya Mbak siapa? Tania. Mbak Tania. Ya, tadi saya pikir penjelasan Mas Andreas sebagai praktisi sudah mewakili ya. Apakah menurut narasumber, organisasi saat ini sudah cukup responsif terhadap isu commuting stress? Nah, Mas Andreas sudah jawab, Pak Andreas sudah jawab sebagai pengelola organisasi ya. Sebetulnya sudah, tapi mungkin agak sulit juga direlasikan. Ini Pak Made kan juga itu Pak, manajemen juga kan di manajemen. Mungkin sudah nangkep juga kan, karena para manajer-manajernya juga mengalami itu commuting stress. Cuma karena tuntutan hybrid, karena tuntutan full offline, apalagi ketemu klien itu susah mungkin ya. Tapi bukannya nggak kalau mau responsif ya cara-caranya tadi Pak Andra sudah sebutkan gitu. Tapi yang saya tertarik dari idenya Mbak Tania itu bagaimana potensi kebijakan fleksibilitas hybrid jam masuk itu flexi time gitu ya, itu bisa mengurangi kelelahan nggak tuh akibat commuting stress ini? Itu juga bagus untuk next research ya. Kita jadikan flexi time itu sebagai moderator. Tadi kalau saya lihat dari beberapa artikel yang coba saya searching di awal tadi saya sebutkan, belum ada yang menjadikan flexi time itu sebagai moderator. Belum ada yang menjadikan hybrid dalam pekerjaan itu sebagai moderator, Pak, antara stres, burnout, dan kepuasan kerja. Jadi ide bagus. Terima kasih Mbak Tania untuk menjadikan flexi time, hybrid itu sebagai moderator Pak Made untuk penelitian selanjutnya. Selanjutnya. Oke. Iya. Saya pikir itu real sih, solusi yang real, apalagi teknologi sekarang sudah mendukung kan, kalau untuk hybrid atau apa itu mungkin bisa jadi solusi yang di beberapa perusahaan sudah merealisasikan juga dan
Tinggal bagi kita akademisi, coba deh kita teliti itu memberikan dampak pengurangan atau enggak sih, gitu kan, terhadap burnout dan kepuasan kerja. Gitu. Terima kasih Pak Made, demikian mungkin ya dari saya demikian. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Tommy sudah memaparkan dan memperjelas apa yang diungkapkan, terutama tadi terkait dengan apakah pendapatan dan dapat kerja sebagai variabel kontrol. Barangkali Bu Guritna ada respon Bu, terutama terkait dengan pertanyaannya Mbak Tania. Ya, ya saya kira memang ini ya perlu ada mungkin usaha untuk melakukan studi terhadap perusahaan. Jadi bukan terhadap individu-individunya, tapi bagaimana kebijakan perusahaan. Seperti kita ketahui bahwa ya mungkin perusahaan juga mesti melihat apakah memang kualitas pekerjaan yang diharapkan dari para pekerjanya itu memang di bawah rata-rata dari apa yang mereka targetkan. Kalau misalnya memang itu terjadi, maka berarti kan harus ada tinjauan terhadap ya mungkin kita melihat penyebabnya. Apa sih penyebabnya? Tadi kan banyak hal ya. Kalau tadi dikaitkan dengan masalah commuting, nah mungkin ini apakah jam kerja yang bisa buat peraturan yang lebih fleksibel. Kalau saya lihat itu pengalaman juga mengamati beberapa orang, mereka yang kerjanya di bidang media, itu kan mereka fleksibel time-nya bagus ya. Jadi mau datang pagi, pulang sore, atau mereka datang siang, pulang malam, yang penting adalah target pekerjaannya tercapai. Nah, itu mereka bisa sepertinya itu kualitas tidurnya walaupun mereka malam, tapi karena bisa datang siang, itu cukup waktu tidurnya. Dan mereka cukup produktif gitu. Nah, ini kan karena mereka bisa mengatur jam-jam kerja yang sesuai dengan mungkin ya ritme mereka kerja. Jadi bagaimana perusahaan itu menentukan kebijakannya apakah lebih ke arah output oriented atau kehadiran. Nah, susahnya kan kalau misalnya kita yang perusahaan atau instansi-instansi pemerintah ya, itu kan benar-benar dipatok jam kerjanya dari jam 8 sampai jam 4 baru boleh pulang. Nah, enggak, sepertinya semuanya disamaratakan bahwa itu harus bisa tercapai. Akhirnya di kantor banyak yang mungkin cuma tidur-tiduran, apa gitu. Nah, ini kan lebih tidak produktif kan. Nah, jadi sepertinya nih mungkin untuk teman-teman yang di APIO ini bisa bisa mempromosikan lah masalah flexible time dalam bekerja ini supaya bisa sama-sama menguntungkan untuk pihak perusahaan maupun pihak karyawan. Itu jadi harus ada win-win solution lah, ya. Tidak memaksakan waktu yang ya mungkin yang menjadi tidak efektif. Itu sih, jadi ada pendekatan juga ke perusahaan menurut saya. Baik, Prof. Guritna, terima kasih. Sebetulnya flexi time itu saya memang tunggu-tunggu juga sih, Prof. Karena Gubernur Jakarta sekarang dan wakilnya, kalau nggak salah dulu kampanyenya kan ketika saya menang, saya akan memberlakukan flexi time. Tapi nggak tahu Iya, sekarang realisasinya. belum kan, Siapa? makanya. Ya, mungkin Oh, teman-teman APIO bisa menagih. Iya, betul. Ya. Oke. Baik, terima kasih. Mbak Farhah, bagaimana dengan Mbak Tania? Apakah ada pertanyaan lanjutan? Ini siapa nih? Mbak Tania, terima kasih jawabannya. Mas Andreas, Bu Ritna, dan Pak Tommy. Kalau ada pertanyaan lagi, Mbak Farhah, silakan. Atau Mbak Tania. Ya, dari saya sudah cukup, sudah jelas jawabannya semua. Terima kasih. Oke. Dari Mbak Tania, ada lagi Mbak Tania? Oke. Silakan teman-teman kalau misalnya Mbak Tania dan sudah cukup kata Mbak Tania dan Mbak Farah,
Silakan teman-teman yang lain kalau mau bertanya terkait dengan hasil penelitiannya Mas Andreas dan Pak Tommy serta hasil penelitiannya Prof. Guritna tadi. Silakan. Izin Pak, Bu Isya raise hand. Oh, Bu Isa. Oh iya, sorry, maaf. Bu Isa, silakan. Ya, izin ikut diskusi Bapak Ibu. Menurut saya menarik ya topik hari ini. Makanya waktu saya membaca ada lalu lintasnya, wah, saya punya dosen yang memang di bidang lalu lintas nih, KR lalu lintas, makanya saya langsung menghubungi para pakarnya. Kebetulan Prof. Gurit bersedia. Saya sangat senang. Terima kasih, Bu. Makasih. Ya, saya juga senang nih diundang ke sini. Ya, meskipun agak jedanya agak banyak ya penelitian yang lalu dan penelitian sekarang, tapi menurut saya ada beberapa hal yang sebenarnya jadi memicu. Salah satu yang tadi Mbak Farha bilang bahwa kontrolnya mungkin ini bisa menjadi peluang, misalnya jaraknya, industrinya, jabatan yang berdampak pada pendapatan, apakah kendaraan umum atau pribadi gitu ya. Tapi yang menurut saya agak menarik sekali adalah secara keseluruhan quality of life-nya sebenarnya tidak terlalu terdampak. Meskipun ini jedanya agak jauh, tapi kepuasan kerjanya terdampak. Nah, ini menurut saya menarik. Karena kan yang terkena macet itu tidak hanya pekerja misalnya ya, anak sekolah, ibu-ibu yang harus kantor anak sekolah tiap pagi, atau juga tidak hanya yang pergi ke kantor gitu. Misalnya ibu-ibu yang harus kantor anak sekolah juga mungkin beberapa jam setiap hari mengalaminya gitu. Atau bahkan saya terpikir apakah kepuasan kerja dengan quality of life-nya ini ada dinamika tersendiri yang bisa diteliti lebih dalam. Jadi siapa tahu quality of life-nya ini bagaimana, apakah memang udah pasti yang kepuasan kerjanya rendah, quality of life-nya rendah, atau mungkin saja tidak demikian. Nah, itu menurut saya banyak hal-hal yang menarik untuk dieksplor lebih jauh. Mungkin nanti teman-teman atau teman-teman mahasiswa atau nanti payung-payung penelitian yang berikutnya bisa lebih mengeksplor lebih jauh sih. Kira-kira seperti itu. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Isya sudah memberikan insight lagi kepada kita. Banyak yang perlu dikaji sebetulnya, apalagi terkait dengan psikologi lalu lintas. Ini saya juga baru-baru tahu ini, karena saya mendengar di UI ada psikologi lalu lintas. Mungkin teman-teman yang lain juga beberapa baru mengetahui. Jadi pas kebetulan Prof. Guritna minta untuk bicara. Silakan teman-teman yang lainnya kalau ada pertanyaan. Monggo, silakan. Oke. Kalau tidak ada pertanyaan, mungkin ada, Bu Isya, ada mau sampaikan, Bu? Oh, tidak sih. Saya cuma ingin tanya sedikit ke Prof. Gurit mungkin. Bu, kalau terkait kemacetan ini, sejauh ini ada penelitian apa lagi, Bu? Sejauh ini temuan yang mungkin Ibu sudah peroleh. Iya, itu masalah ini ya, congestion, kemudian menjadi time pressure, bagaimana mereka mempersepsi itu sebagai time pressure, karena time pressure sendiri itu banyak memberikan dampak terhadap risky driving behavior. Gitu. Nah, jadi ini saya kira kita juga akan kalau bisa dilihat ya agresivitas di jalan sekarang juga makin menjadi-jadi. Nah, apakah ini bukan sekedar speeding? Biasanya mereka kalau ada time pressure itu jadi harus sampai di kantor jam sekian, harus sampai di tempat kuliah jam sekian, itu mereka jadi ngebut. Nah, itu akibat kemacetan jalan, lalu tuntutan waktu dan sebagainya. Itu dampaknya memang jadinya ke behavior di dalam ini ya, berkendara yang banyak menimbulkan bahaya baik diri sendiri maupun pada pengguna jalan lain. Itu Mbak Isya.
Terima kasih banyak, Terima Prof. kasih. Gurit. Ya, terima kasih. Terima kasih Bu Isya dan Bu Guritna. Kalau ada pertanyaan teman-teman, silakan. Atau mau menanggapi? Iya, silakan Pak Tommy. Iya, iya Pak Made, menarik pertanyaan dari atau komentar dari Ibu Isya. Izin menanggapi Ibu Isya, Prof. Gurit, Pak Made, Mas Andreas. Jadi mungkin sekalian diskusi ini ya, apa namanya? Ini kebetulan saya masih lihat datanya Mas Andreas. Ini Pak Andreas ini, kalau tadi kan ada pertanyaan dari atau ada komen dari Bu Isya terkait dengan penelitiannya Prof. Gurit bahwa quality of life-nya mereka kan baik-baik saja gitu kan ya. Iya, medium. Quality of life-nya kan baik-baik saja. Lalu ada kesan bahwa job satisfaction-nya para partisipan itu rendah. Kalau tadi Pak, apalagi Pak Made mengkontraskan gitu. Ini kalau lihat paparannya Pak Andreas dan Tommy ini mengkhawatirkan. Kalau melihat hasil penelitiannya Prof. Gurit baik-baik saja gitu kan ya. Iya. Nah, tapi sebetulnya datanya itu mungkin ini permasalahannya di persepsi kita bagaimana menginterpretasikan data. Jadi kalau kita lihat di sini sebetulnya job satisfaction-nya juga baik-baik saja, masih wajar. Kan skalanya yang digunakan oleh Pak Andreas itu 1 sampai 5. Ini kebetulan kita pakai yang 19 dimensi. Gitu. 19 dimensinya itu kita mau coba cek lagi. Apa namanya? Nah, di sini bisa dilihat kalau paling rendah itu job satisfaction-nya nanti kita bisa diskusikan ya. Mana yang paling rendah. Tapi rata-rata itu kita lihat juga baik-baik saja, Bu Isya dan Pak Made. Satisfaction-nya itu kan 1 sampai 5, berarti titik tengahnya kan 3 ya. 1 tambah 5 Ya, bagi 2. ya 3, Nah, betul. kan 3. Nah, berarti kan dia di atas 3 ini. Misalnya dia puas nggak dengan tunjangannya? Puas. Dia puas nggak dengan ininya status dia cukup aman di dalam pekerjaannya? Dia puas. Puas nggak dengan kesempatan-kesempatan yang ada? Puas. Puas nggak dengan beban kerja yang ada? Ya cukup puas lah walaupun padat, tapi ya ini kan mendekati 3 ya. Tapi dia nggak di bawah 3. Otonomi puas nggak? Ya puas juga gitu. Pertumbuhan karir iya sih puas, cuma ya sedikit lebih rendah gitu kan. Hubungan dengan rekan kerja gimana? Ya kadang-kadang ada rekan kerja yang gimana gitu kan, dia 3,4 gitu. Kalau ininya gimana? Penghasilan itu dapat hasilnya dengan apa yang kita kontribusikan dengan apa yang kita dapat, ya iya sih masih puas sih, cuma gimana gitu kan. 3,3 itu kan berarti dekat ke 3. Puas nggak dengan distributive justice itu hubungannya dengan apa yang kita dapat sesuai nggak dengan apa yang kita berikan. Nah, secara umum ini kebanyakan masih rata-rata gitu. Bahkan paymentnya aja nih 3,4. Kalau tadi yang di 3,3 itu apa ya? Ini ya, distributive justice ya. Distributive justice itu apa yang kita dapatkan sesuai nggak dengan apa yang kita berikan gitu. Kadang-kadang kan kita merasa nggak adil, kita udah sampai malam, sampai gini, tapi dapatnya sekian gitu kan. Nah itu distributive justice. Ini payment. Nah ini sebetulnya sih masih sejalan dengan penelitiannya Prof. Guritna. Jadi kepuasan kerjanya masih baik-baik saja. Nah tapi kenapa kok interpretasinya itu terkesan mengkhawatirkan? Terkesan mengkhawatirkan itu karena hubungan apa namanya
dari commuting stress makin tinggi, ini burnout-nya makin tinggi gitu kan. Kalau burnout makin tinggi, ini makin rendah. Tapi kan sebetulnya Pak Andreas tidak mengatakan ini job satisfaction-nya ini pada rendah gitu, enggak. Cuma menyatakan kalau burnout makin tinggi itu hati-hati loh. Kepuasan kerja itu bisa jadi rendah gitu. Kalau kita itu kelelahan. Burnout itu kan kelelahan. Kehabisan energi gitu kan. Kalau kita kelelahan, ini hati-hati loh. Nanti kepuasan kita turun. Nah, mungkin itu aja apa namanya, gimana tuh ya? Ini kan ada penelitian apa deskriptifnya baik-baik saja, Iya. tapi inferensialnya itu tadi yang disampaikan Pak Andreas. Ini kalau makin kok commuting stressnya itu juga ternyata enggak sama dengan yang Prof Guritna. Kalau kita lihat datanya itu ini commuting stressnya kan. Ini ada dimensi-dimensinya 1 sampai 5, titik tengah kan 3. Titik tengahnya itu kan 3. Dia di bawah 3. Jadi stresnya itu rendah juga sebetulnya Pak Made, Bu Is ya. Jadi sebetulnya sama Pak. Ini kita baik-baik saja sebetulnya. Jadi walaupun menariknya kan, walaupun tadi gambarnya mencemaskan, gambarnya itu sepertinya tidak ada hari esok gitu kan. Cuma secara commuting stress masih sejalan dengan Prof Guritna. Masih di bawah 3 ininya. Tingkat stresnya itu masih itu Prof ya Pak. Ya nggak terlalu stres lah. Nggak terlalu stres, nggak terlalu menakutkan. Iya, nggak sampai harus kita rawat gitu kan, apa gimana Mhm. gitu. Enggak, besoknya masih bisa bangun pagi, kerja lagi gitu kan. Nah, mungkin itu menambahkan apa tanggapan Pak Made, Bu Isya, demikian. Baik. Baik, terima kasih luar biasa Pak Tommy. Jadi memberi pencerahan kepada kita, sebetulnya tidak kontradiktif dua hal itu kalau kita lihat dari data deskriptifnya Pak Tommy ya. Tapi kalau hubungan variabelnya ya itu karena kita hubungkan satu variabel dengan variabel lain gitu ya. Iya, yang mengkhawatirkan itu karena kita menghubungkan Iya, kalau ini makin tinggi, nanti ini makin rendah. rendah gitu. Nah, Kepuasannya itu makin rendah. yang bahaya, iya. Kita terobsesi dengan kepuasan kerja yang rendah seolah-olah kita kambing hitamkan yang namanya commuting itu ya. Oke. Iya. Baik. Tapi kadang-kadang begini Pak Tommy, mendengar ceritanya Pak Tommy tadi dengan Bu Gurit. Ini mungkin sejalan juga dengan apa yang Pak Tommy ungkapkan tadi. Sebetulnya commuting stress-nya biasa-biasa saja. Di bawah 3. Quality of life juga biasa, ya. Job satisfaction juga biasa gitu ya. Karena ada kalanya begini. Enggak, kalau benar itu, kalau kita tidak katakan biasa-biasa saja, penduduk Jakarta itu semakin meningkat. Bahkan pagi dengan sore di survei itu akan berbeda, gitu ya. Siang dengan malam itu mungkin akan berbeda. Kalau melihat fenomena itu, semakin banyak juga orang ke Jakarta, gitu kan ya. Arti kan kalau kita melihat secara alaminya, ketika tidak ada positifnya lebih tinggi, kenapa orang mesti datang? Itu yang pertama. Yang kemudian yang kedua, bagi orang-orang yang sudah lama di Jakarta, kadang-kadang yang sudah biasa pulang pergi jauh, kadang-kadang tempat dekat itu nggak menjadi tantangan. Ini secara kualitatif, saya pernah cerita kepada teman-teman dan mendengarkan pendapat mereka, kalau terlalu dekat dengan kantor, jarak tinggalnya, itu kurang tantangan katanya. Sehingga yang sudah terbiasa di tempat agak jauh itu nggak jadi masalah gitu loh. Ya, artinya sama berpikir begini, jangan-jangan commuting yang terjadi di Jakarta ini justru memberikan dampak stres yang sifatnya positif. Yaitu tadi inline dengan Pak Tommy, rupanya stresnya nggak terlalu tinggi. Begitupun juga quality of life-nya yang diungkapkan oleh Prof Guritna tadi. Gimana menurut Pak Tommy
Prof. Guritna gimana? Ada kemungkinan mengarah ke sana nggak? Kalau misalnya kita tinggal di desa kembali nih, orang biasa kan kalau pensiun nanti saya akan tinggal di desa saja deh, mau pelihara ikan, dengan beritik air. Paling seminggu 2 minggu senang, tetapi setelah itu membosankan. Nah ini pun juga saya dengar dari salah satu teman direktur mengatakan, paling juga bosan nanti karena sudah terbiasa hidup di Jakarta. Ini kalau kita kaji dengan, saya nggak tahu konsep-konsep atau teori apa yang bisa digunakan, apakah ini karena faktor kebiasaan atau bagaimana, Pak Tommy, Bu Guritna, dan Mas Andre? Kurang ini. Ya, Prof, gimana? Ya, saya kira mungkin juga kita perlu menggali defense mechanism yang masing-masing itu ya. Ya tadi seperti saya sampaikan, mereka itu bisa mencari celah kan. Bagaimana untuk menghindari rasa bosan, bagaimana untuk menghindari hal-hal yang membuat mereka tertekan di jalan. Nah, sekarang coba kalau misalnya tadi ya kebiasaan untuk menggunakan gadget itu betul-betul harus dipenuhi, dipatuhi. Apakah mereka tetap bisa quality of life-nya baik? Apakah tanpa mereka berkomunikasi mereka bisa? Nah, kan kalau misalnya mungkin di luar negeri mereka patuh ya, nggak bisa. Jadi benar-benar kalau stuck itu di jalan ya udah mereka udah mati gaya lah gitu. Nah, kok di kita kan masih ya tenang-tenang aja lah, masih bisa segala macam. Itu mungkin salah satu yang kita perlu coba teliti juga. Apakah ya defense mechanism apa saja yang bisa membuat mereka itu survive. Itu salah satu yang mungkin bisa menjadi hal yang diteliti juga. Ya, mungkin itu sih dari saya. Baik, Iya. terima kasih, Prof. Ya, ada Mas Andre, Pak Tommy ada tanggapan, Pak? Iya. Boleh, Pak. Tadi apa? Disampaikan, melanjutkan apa yang disampaikan oleh Prof. Gurit. Saya mungkin tanggapi yang itu apa, pandangan Pak Made mengenai pendapat teman-teman yang mengatakan kalau tinggal di dekat kantor itu kurang menantang gitu ya. Itu ya itu apa defense mechanism, apa hanya untuk jokes gitu ya. Jadi saya lihat si Sartina berkali-kali ketawa gitu kan. Mungkin karena si Sartina tinggalnya di Cipanas, kerjanya sebagian di Untar gitu kan. Tinggal di Cipanas juga, tinggal di Cipanas, di daerah Bogor ke sana lagi gitu kan. Kerja di Jakarta Barat, apa nggak kurang jauh itu. Makanya tadi ketawa-ketawa. Jadi nggak tahu itu gimana ya, paradoks itu ya. Kalau kos mungkin di dekat Untar ya mungkin kenapa itu ya, apa itu belum terjelaskan lah itu gimana ya. Tapi mungkin tadi Prof. Guritna menyampaikan clue, kata kunci itu apa, adalah apa alasannya gitu, ada defense mechanism-nya kenapa tadi Bisa happy, bisa bisa happy baik gitu, kualitasnya. bisa baik-baik saja gitu. Benar sih. Nah, apa ada satu riset ini tadi saya coba temukan sebagai apa moderator gitu ya. Moderatornya itu sebetulnya ada hubungannya dengan ini, Pak. Apa namanya? Defense mechanism. Coping stress. Jadi ini adalah 6 hal. 6 hal itu sebetulnya komponen kesehatan mental yang bisa menjadi moderator bagaimana kita dalam kondisi stres itu. Ini di antara 10 moderator, ini yang saya paling sukai ini. Walaupun tahunnya udah lama. Jadi ada persepsi realitas, ada otonomi, keterampilan penguasaan lingkungan, sikap berorientasi kelompok, integrasi kepribadian, dan kesejahteraan psikologis. Ini moderator dari stres ke burnout, supaya stresornya kita itu tidak menjadikan kita kelelahan, kehabisan energi. Nah, tadi yang disampaikan Prof. Gurit mungkin
kalau saya sintesiskan itu bisa yang di sini. Sikap berorientasi kelompok ini sebetulnya sikap juga terhadap tadi sosial. Jadi waktu kita lagi dalam keadaan stresor kemacetan, tapi kita tetap bisa terhubung dengan kelompok, dengan apa namanya grup, dengan orang-orang terdekat kita, dengan family kita, itu tuh akan membuat kita selalu merasa terisi, selalu merasa apa namanya adalah positive emotion yang di kita. Asalkan orang yang kita hubungi juga orang-orang yang ini ya, yang bisa memberikan support kita gitu. Jadi itu salah satu, kalau tadi Pak Andreas bilang coping ya setuju sih tadi apa ini. Ini sejalan dengan apa yang berulang kali disampaikan oleh Prof. Guritna, dan challenge bisa nggak kalau kita tinggal jauh tapi kita nggak terhubung dengan kelompok gitu, tidak terhubung dengan significant others. Nah itu yang bisa membuat kita stres, malah kan stres, kehilangan, jadi hampa gitu. Jadi kuncinya mungkin di ini apa, di keterhubungan. Pada saat kita di jalan stres, kita masih bisa menghubungi Pak Made, masih bisa menghubungi ngobrol sama Bu Isya mungkin, atau sambil koordinasi kerjaan gitu kan. Itu jadi kerjaannya tetap jalan walaupun kita stres gitu. Nggak stuck. Kalau di kita kan terkenal misalnya Ibu Tia, Ibu Wakil Rektor, Ibu Dekan kita tuh terus aja pokoknya. Nah, pada saat beliau di kendaraan tuh justru banyak WA itu dari beliau. Justru beliau saatnya menyelesaikan kerjaan ya di situ. Jadi justru kayaknya itu moderatornya yang tadi tuh, keterhubungan itu. Dengan bisa kita tetap berhubungan dengan rekan kerja, dengan atasan, dengan itu tuh bisa menjadi moderator supaya tidak terbengkalai dan tidak merasa stuck gitu kan. Kita akan merasa stres, burnout, stuck kalau kita nggak bisa terhubung atau. Berarti faktor keterhubungan bisa jadikan moderator ya Pak Tommy ya. Berarti nambah insight untuk riset berikutnya ya. Hilang. Halo Pak. Ya Pak. Ya. Artinya faktor keterhubungan bisa dijadikan barangkali ini potensi untuk variabel moderator gitu ya Pak ya. Iya. Moderator, tetap kita bisa walaupun stuck di jalan tapi kita bisa menghubungi siapapun. Nah itu kayaknya bisa jadi moderator, bisa jadi sesuatu yang memperlemah efek stresor. Dari stresor ya. Ya saya setuju. Itu tadi yang berulang kali disampaikan Prof. Guritna, saya coba sintesiskan dengan hasil penelitian tahun 91 itu. Terima kasih Pak Made, terima kasih Prof. Guritna. Pak Made, terima kasih juga ya, insightful banget ini, banyak kita bisa dapat pencerahan untuk penelitian berikut ini. Menarik. Iya. Mas Andre ada yang mau sampaikan Mas? Ya, menambahkan sedikit aja Pak Made, jadi ingat gara-gara apa tadi kurang menantang gitu ya. Kebetulan satu klinik kami itu berada di Semarang, Pak. Nah, jadi provokasi sedikit gitu ya. Iya. Orang Jakarta kalau dipindah ke Semarang berangkat, Pak. Walaupun posisinya turun, tapi orang Semarang kalau kita pindah ke sini walaupun promosi, bujuknya itu minta ampun, Pak. Padahal tempat tinggal mereka ada yang mungkin daerah Demak gitu ya. Semarang Demak kan juga cukup jauh gitu. Ada yang sampai Ungaran gitu. Oh iya, ternyata memang itu perlu juga harusnya kita teliti apakah karena mereka masih nyaman dengan kondisi perjalanannya atau memang lokasi kotanya gitu dan lain sebagainya gitu ya Pak ya, itu patut digali. Saya jadi ingat. Terus satu lagi Pak, tapi bukan di perusahaan saya sekarang. Perusahaan sebelumnya kan kalau orang mau pensiun itu kan kita kasih training untuk persiapan pensiun. Ya MPP gitu ya Pak, supaya jadi entrepreneur gitu kan, besok jadi nggak bekerja gitu. Kalau memang mereka yang berjiwa pekerja ya senang-senang aja Pak, dibekali itu mereka pulang kampung happy gitu.
Tapi kalau yang tidak itu kayaknya kok apa faktornya? Apakah mereka karena keterikatan? Ya ini pekerja swasta saya tahunya ya, tiap bulan dapat dengan segala tunjangannya gitu. Mungkin kita juga harus bandingkan dengan para wirausaha gitu ya. Apakah mereka juga mengalami apa Pak? Tadi balik lagi ke pertanyaannya Mbak Farha tadi, apakah salary itu juga jadi pendapatan itu jadi apa sebagai Faktor. Nah, siapa tahu dia pengusaha di Jogja misalnya hidup di slow living, daerah slow living Magelang atau mana happy-happy aja. Yang penting cukup gitu ya. Itu juga kayaknya perlu kita kaji karena memang yang jadi subjek penelitian kami ini adalah karyawan dan karyawannya kebanyakan swasta gitu. Yang notabene ya setiap bulan terjamin gitu ya karena kan sudah kerja minimal 1 tahun, rata-rata karyawan tetap memang. Lalu kita meneliti di saat setelah pandemi di mana mau pindah juga susah ya kan, jangankan pindah tidak dipangkas saja sudah terima kasih Pak Made, sudah tidak terkena layoff aja sudah matur nuwun sangat atau terima kasih sekali dengan kondisi ini gitu. Itu kan sebagai suatu kondisi yang perlu kita perhitungkan lah, jangan diabaikan dengan situasi ekonomi sekarang ini gitu. Itu aja mungkin ya Pak Made, tanggapan saya mungkin ada beberapa faktor yang kiranya menarik. Ya, tadi kata Pak Tommy memang semuanya itu bisa kok kita perdalam lagi, kita lihat lagi untuk memberi gambaran yang lebih komprehensif. Gitu aja. Terima kasih. Baik, terima kasih. Luar biasa Mas Andre sudah mengulas kembali baik dari sisi praktis ya. Teman-teman, waktu kita memang sudah habis sampai di sini ya. Sangat menarik dari diskusi kita tadi dengan hiruk pikuknya dan commuting yang begitu kita anggap horor di awal ya, dan latar belakangi oleh Prof. Gurit dan Mas Andre juga begitu mencekam gitu ya. Ternyata baik datanya Pak Tommy tadi menyatakan bahwa kita masih baik-baik saja kepuasan kerjanya, quality of life-nya walaupun 2019 Prof. Gurit teliti itu juga kita masih baik-baik saja gitu ya. Namun demikian ketika coba diuji antara commuting stress dengan kepuasan kerja, memang hasilnya adalah berbanding terbalik signifikan gitu kan ya Mas Andre ya. Belum lagi burnout itu sebagai mampu memediasi gitu ya. Namun demikian dari diskusi kita juga tadi tampaknya banyak yang perlu dikaji kembali terkait dengan commuting yang terjadi di Jakarta ini, baik dari sisi praktisnya yang berpengaruh kemana-mana, berpengaruh kepada flexi time, berpengaruh kepada produktivitas, berpengaruh kepada kondisi sosial, karena ada satu fenomena yang menarik sekarang ini. Ketika dikasih flexi time, ya orang nggak betah di rumah, karena diperguncingkan oleh tetangganya, dia udah nganggur ya, dia udah nggak kerja lah. Sehingga ada cerita, ada seorang flexi time yang diperbolehkan oleh kantornya, dia tetap pakai baju kerja, keluar dari rumahnya, tetapi dia tidak ke kantor. Di mana dia kerja? Di kafe. Dengan demikian akan menambah duit lagi untuk membeli kopi gitu ya. Nah, fenomena-fenomena ini barangkali yang terjadi di lapangan, sehingga banyak sekali yang masih perlu kita teliti terkait dengan commuting ini. Baik, teman-teman, Bapak Ibu sekalian, saya rasa jangan terlalu malam kita, karena nanti takutnya burnout dan stres ya Pak Tommy, karena besok jam 5 harus kembali ke kantor, ya, supaya jam 6 sampai di kantor gitu ya. Dan Sis Aftinah sudah menyiapkan kenang-kenangan, ya, silakan Sis Aftinah, ini berupa sertifikat yang diberikan kepada Mas Andre, ya, izin Ibu Isya untuk memberikan sertifikat kepada Mas Andre, Bu. Baik, terima kasih Pak Made. Berikut sedikit kenang-kenangan atas partisipasi untuk Pak Andreas. Semoga berkenan. Terima kasih Pak. Terima kasih Bu. Terima kasih Pak Made, Pak Tommy, Prof. Gurit, atas semua. Terima kasih. Ya, sama-sama. Terima kasih sekali. Baik, sertifikat kedua, silakan Sis Satina. Ini sertifikat yang diberikan
kepada Pak Tommy nih, yang tanda tangan adalah Ibu Isya dan Bu Tia. Izin sekali lagi Ibu Isya untuk menyampaikan ke Pak Tommy, Ibu. Oke, baik. Izin Pak Mades, mungkin ini sedikit kenang-kenangan untuk Pak Tommy atas partisipasinya pada malam hari ini. Terima kasih banyak Pak Tommy. Mohon dapat diterima. Terima Ya, kasih. diterima dengan baik. Makasih banyak ya Bu Isya. Baik, terima kasih Pak Tommy, Bu Isya. Sertifikat berikutnya ditujukan ke Profesor Dr. Guritna Ningsih Santoso, psikolog. Ini juga Bu Isya dan Bu Tia. Tapi izin Pak Tommy untuk menyampaikan sebagai wakil dari Untar kepada Ibu. Oh iya, Silakan Pak baik. Tommy. Pak Made ya melanjutkan Ibu Isya tadi untuk pemberian sertifikat. Prof. Guritna, mohon izin saya mewakili Ibu Tia selaku Kaprodi S2 Psikologi Untar untuk memberikan sertifikat penghargaan kepada Prof. Guritna sebagai narasumber dalam forum diskusi ilmiah dengan antara Untar dan APIO. Terima kasih banyak ya Prof. Sekiranya Terima berkenan untuk kasih. Terima kasih Ya. juga Pak Tommy. Tolong disampaikan juga kepada Bu Tia. Ya, terima kasih atas apresiasi. Saya terapresiasi sekali untuk bisa hadir di pertemuan ini. Terima kasih. Iya, Terima makasih. kasih teman-teman semua. Baik. Terima kasih Prof. Baik, terima kasih Prof. Gurit dan Pak Tommy serta teman-teman sekalian. Ya, mungkin FDI kita berikutnya perlu diperkaya kembali Pak Tommy dengan hal-hal yang belum kita ketahui, psikologi lalu lintas, psikologi apa dulu ada, psikologi bisnis lah, ya Bu Isya. Oh, iya. Jadi mungkin perlu itu buat kita semua. Baik, sekali lagi terima kasih Prof. Guritna Ningsih, Pak Tommy dan Mas Andreas sebagai narasumber, dan terima kasih yang banyak kepada Ibu Isya yang sudah berkenan hadir meluangkan waktu untuk support forum diskusi ilmiah kita. Teman-teman sekalian, ini adalah forum diskusi ilmiah kita yang terakhir pada semester ini, dan harusnya kita akan berlanjut untuk semester berikutnya. Tapi untuk kali ini kita rehat sejenak, kata Bang Karni, gitu ya. Baik, terima kasih. Selamat malam. Foto dulu nggak? Foto sudah diambil secara diam-diam sama Bro Sani. Oh gitu, oke. Ya udah. Mau foto lagi Pak yang Foto lagi boleh sih, Ya. foto lagi deh. Ya. Foto boleh yang saya bersama. bantu untuk dokumentasinya ya Pak, Bu. Iya. Oke, semuanya maaf. 1, 2, 3. Ya, terima kasih. Terima kasih, Sesartina. Terima kasih. Selamat malam. Oke, selamat malam. Sampai ketemu lagi. Ya.